saya Ervia Apriliani Kartika dengan NIM 2314070262. Di sini saya dari kelompok 7 dengan anggota Rihadatul Aisyah dan juga Maisyaratul Husna. Materi kami yaitu mengenai eksistensi hari akhir dan eksistensi takdir. Di sini saya akan membacakan mengenai materi hikmah beriman kepada hari akhir, pengertian takdir, dan macam-macam takdir. Hikmah beriman kepada hari akhir yang pertama, menumbuhkan sikap tanggung jawab atas setiap perbuatan. Iman kepada hari akhir menanamkan keyakinan bahwa setiap perbuatan manusia, sekecil apapun, akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Tidak ada satu amal pun yang luput dari perhitungan, baik berupa amal baik maupun buruk. Kesadaran ini membuat seseorang lebih berhati-hati dalam bertindak, berpikir sebelum berbuat, dan bersikap berhati-hati dalam kehidupan. Kita memahami bahwa setiap hidup di dunia bukan sekedar mengejar dunia, tetapi juga mencari amal ibadah untuk bekal kita di akhirat. Yang kedua, mendorong untuk berbuat kebaikan dan amal soleh. Keyakinan akan adanya hari pembalasan membuat seorang muslim termotivasi untuk memperbanyak amal soleh seperti beribadah, sholat, sedekah, menolong sesama, dan berbuat adil. Seorang muslim akan menyadari bahwa kebaikan yang dilakukan di dunia tidak akan sia-sia, meskipun tidak selalu mendapatkan balasan langsung dari manusia. Dengan beriman kepada hari akhir, orientasi hidup tidak hanya akan bersifat duniawi, tetapi juga ukhrawi, sehingga amal kebaikan dilakukan dengan ikhlas karena Allah. Kemudian yang ketiga yaitu menjadi pengendali diri dari perbuatan maksiat dan dosa. Jika kita beriman kepada hari akhir, maka ini akan berfungsi sebagai rem moral yang kuat dalam diri kita. Ketika seseorang yakin bahwa dosa akan dibalas dengan siksa dan kebaikan akan mendapatkan pahala, maka ia akan menahan diri dari perbuatan maksiat seperti berbohong, menipu, zalim, merugikan orang lain, dan berzina. Keyakinan ini menumbuhkan rasa takut kepada Allah, sehingga kita lebih berhati-hati untuk melakukan sesuatu. Kemudian selanjutnya yaitu membentuk akhlak mulia dan perilaku sosial yang baik. Keimanan kepada hari akhir berdampak langsung pada pembentukan akhlak yang mulia seperti jujur, amanah, adil, sabar, dan bertanggung jawab. Seseorang yang yakin akan pertanggungjawaban akhirat tidak akan mudah berbuat curang atau merugikan orang lain, baik dalam hal pendidikan, sosial, maupun pekerjaan. Dengan demikian, beriman kepada hari akhir menjadi fondasi dalam menciptakan kehidupan sosial yang harmonis dan adil. Kemudian yang selanjutnya yaitu memberikan ketenangan dan makna hidup. Iman kepada hari akhir memberikan ketenangan batin karena seseorang meyakini bahwa kehidupan dunia bukanlah akhir dari segalanya. Ketidakadilan, penderitaan, dan kesulitan yang dialami di dunia akan mendapatkan balasan yang adil di akhirat. Keyakinan ini membuat seseorang tidak mudah putus asa, tetap bersabar dalam menghadapi ujian hidup. Selanjutnya yaitu pengertian takdir. Takdir secara bahasa berasal dari kata qaddara yang berarti ketentuan, ukuran. Qaddara yang berarti ketentuan, ukuran, atau ketetapan. Sedangkan secara istilah, takdir adalah ketentuan Allah yang telah ditetapkan sejak pada zaman azali terhadap seluruh makhluknya, meliputi kehidupan, jodoh, amal perbuatan, hingga kematian seseorang, sesuai dengan ilmu dan kehendaknya. Dalilnya yaitu inna kulli syai'in khalaqnahu biqadirin, yang artinya sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran atau takdir. Quran Surat Al-Qamar ayat 49. Materi selanjutnya yaitu jenis-jenis takdir. Yang pertama adalah takdir ghaibi. Jadi takdir ghaibi di sini adalah ketentuan Allah yang bersifat gaib, di
tidak dapat diketahui oleh manusia sebelum terjadi dan berada sepenuhnya dalam kehendak Allah. Ciri-cirinya yaitu yang pertama, tidak dapat diprediksi oleh manusia. Yang kedua, terjadi di luar kemampuan dan ikhtiar manusia. Yang ketiga yaitu bersifat mutlak karena kehendak Allah. Contohnya seperti waktu kematian seseorang, jodoh orang, dan contohnya seperti musibah, kebanjiran atau tanah longsor, dan juga hari kiamat. Yang kedua ada takdir syar'i. Takdir syar'i adalah ketentuan Allah yang berkaitan dengan perintah, larangan, dan hukum syariat yang di dalamnya manusia diberi pilihan untuk melaksanakan atau meninggalkannya. Ciri-ciri dari takdir syar'i yaitu berkaitan dengan hukum Islam. Kemudian manusia memiliki kehendak dan tanggung jawab. Ketiga, mendapatkan pahala jika ditaati dan berdosa jika dilanggar. Contohnya seperti perintah sholat, puasa, zakat, dan haji. Larangan berzina, mencuri, dan minum minuman keras. Kewajiban berbuat baik kepada orang tua. Yang terakhir ada takdir qauli. Takdir qauli adalah ketentuan Allah yang berkaitan dengan ucapan atau pernyataannya, baik yang tercantum dalam Al-Quran maupun hadis, yang pasti akan terjadi sesuai dengan janji Allah. Ciri-ciri dari takdir qauli ini sendiri, yang pertama yaitu bersumber dari firman Allah atau Al-Quran dan sabda Rasulullah. Kemudian yang kedua, kebenarannya bersifat pasti. Kemudian yang ketiga yaitu tidak mungkin berubah atau salah. Apa sih contohnya? Contohnya seperti janji Allah bahwa orang yang beriman dan beramal soleh akan masuk surga, atau mungkin ancaman siksaan bagi orang kafir dan orang yang zalim. Sekian penyampaian materi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.